Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu. Jadi saya tahu kalian bosen ya lihat saya bikin video terus-terusan di mobil. Tapi lihat di luar itu hujan. Nanti daripada suaranya makin gak jelas ya, nanti banyak lagi yang protes gitu. Karena kemarin terakhir kali saya buat video di jalan, suara nggak jelas katanya, banyak suara mobil. Akhirnya saya bikin lagi video di dalam mobil. Nggak apa-apa ya, nanti kalau memungkinkan kita bikin lagi video di luar mobil. Teman-teman, kalau saya bisa ngedit ya dengan bagus, tentunya video kali ini akan saya sertakan juga gambar-gambar atau foto-foto jersey Persib dari masa ya. Karena kita memang bakalan ngobrolin tentang jersey. Nih, saya tuh jujur ya, teman-teman ya, kalau ngomongin jersey Persib ini dilematis, lalu juga nggak bisa dari satu perspektif sebetulnya ya. Jadi yang akan kita bicarakan nanti bukan tentang benar salah, juga nilai-nilainya pasti relatif, tapi saya ngasih gambaran mungkin berdasarkan regulasi aja ya, regulasi nasional. Nah, ini dimulai, motivasi saya buat video ini dimulai ketika beberapa hari lalu itu kan sudah ada himbauan ya, agar para bobotoh beli jersey asli original ya. Karena kemarin Persib baru launching jersey, bagus banget ya. Secara filosofi kan ada gunung, air yang mengalir, supporter dan lain sebagainya, itu merasuk atau terimplementasikan dalam jersey Persib yang baru ya. Nah, ada himbauan bahwa jangan sampai beli lagi jersey bajakan ya, yang ori ya dan lain sebagainya. Nah, tapi harga yang ori itu buat sebagian orang ternyata dianggap ketinggian, kemahalan. Harganya berkisar di antara setengah jutaan ya. Kalau pakai patch mungkin lebih, setengah juta, 500.000 ya. Nah, sehingga orang-orang yang menghimbau untuk beli yang ori, termasuk saya, di luar dugaan malah kena bully gitu loh. Jadi, wah dah Kang Eko ngagampangkeun duit sakitu atuh da sok pameulikeun atuh dan lain sebagainya. Jadi saya serba salah sebetulnya ya. Saya dan beberapa teman serba salah sebetulnya. Kami itu menghimbau bukan untuk kepentingan saya gitu loh, kecuali saya yang punya Persib, kecuali saya yang punya toko gitu ya. Ini saya kan bukan pemilik mereknya, nggak dapat keuntungan apa-apa juga kalau misalkan penjualan jersey Persib bagus gitu ya. Tapi saya cuma ingin ngasih tahu bahwa salah satu komitmen nyata ya, bukti nyata atau komitmen nyata dukungan kita terhadap klub itu adalah komitmen terkait kontribusi. Kontribusi apa? Yaitu kontribusi ekonomi. Beli tiket pertandingan, beli merchandise, dan diantaranya adalah beli jersey Persib yang ori gitu. Karena apa? Karena di setiap penjualannya itu ya, kita beli jersey Persib atau merchandise atau apa, itu akan mengalir uang ya, hak secara ekonomi untuk mengisi kas Persib gitu. Nah, makanya saya agak bingung sebetulnya ketika ada himbauan-himbauan seperti itu malah dibully gitu. Dibully ngagampangkeun, terus sok pangmelikeun dan lain sebagainya gitu ya. Ya, begitulah. Tapi di sisi lain ya, itu kan secara ideal seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat secara sosiologis dan juga kenyataan ya, ternyata memang harga segitu 500.000 itu memang nggak semua bobotoh itu menganggap itu nilai yang kecil ya. Buat sebagian orang itu adalah hasil kerja berhari-hari, dan bisa jadi kalau punya uang segitu, yang prioritas mungkin bukan buat beli jersey Persib ya, tapi mungkin beli makan dan lain sebagainya gitu. Nah, karena apa? Karena memang uang segitu itu nggak bisa disamakan gitu, bahwa wah piragi sakitu kita nggak bisa gitu ya. Nah, lalu ada juga yang menyerang saya termasuk gitu ya. Karena saya kan mengatakan di awal tadi bahwa beli jersey original adalah salah satu bukti komitmen nyata gitu. Terus ada yang ngomong kayak gini, wah berarti orang komitmen atau Kang Eko mun kitu mah disebutna ku Kang Eko teh, da saya mah cuma bisa berdoa gitu. Ya itu juga komitmen ya, namanya kita mendukung klub Persib walaupun nggak beli jersinya sama sekali gitu ya, ya itu tetap nggak masalah gitu, rasa cinta dan lain sebagainya. Tapi kan kita pingin kontribusinya itu lebih nyata gitu ya. Jadi anda semua ketika ada yang ngomong beli
beli jersey Persib, lamun maneh beki ka Persibnyaan mah gitu ya. Anda jangan tersinggung seakan-akan orang yang menghimbau itu mengata-ngatai Anda bahwa komitmen Anda adalah komitmen yang nggak nyata, nggak jelas gitu. Jangan seperti itu mikirnya, jangan baperan ya, jangan baperan. Oke, kembali ke masalah harga tadi. Jadi gini nih ya, saya bicara di tataran hukum dulu ya. Jersey Persib itu dilindungi sebetulnya ya secara hukum dari pembajakan. Karena apa? Karena memang sudah didaftarkan. Yang pertama brand. Oh ya, kalau kita ngomongin tentang perlindungan jersey, kita ini bicara di rezim namanya hak kekayaan intelektual. Yang namanya hak kekayaan intelektual itu banyak ya. Ada merek, ada paten, ada desain industri, ada hak cipta dan lain sebagainya. Itu diaturnya atau diurusnya di Direktorat Jenderal KI alias Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal ini adanya di mana? Adanya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia gitu ya. Nah, kalau bicara tentang jersey itu lebih relevan ke merek, ke brand sebetulnya ya. Terlebih Persib pun sudah mendaftarkan PT PBB ya, udah terdaftar di Dijen AHU ya. Jadi semuanya di Kemenkumham sebetulnya ya, tentang jersey itu perlindungan merek brand itu di Dijen KI. Nah, terus pendaftaran PT-nya itu di Dijen AHU, Administrasi Hukum Umum, itu dua-duanya di Kemenkumham. Jadi terkorelasi sebetulnya bahwa pemilik brand Persib ini adalah PT PBB gitu ya, dan dilindungi secara hukum. Nah, penegakan di hukum merek gimana sih? Itu penegakannya nanti kalau PT PBB ingin menegakkan hak mereka gitu ya. Jadi berbeda sama aturan-aturan lain, misalkan ketentuan imigrasi gitu ya. Itu mah tanpa perlu ada pengaduan dari pihak tertentu. Kalau pihak imigrasi tahu, memang harus segera ditindak ya. Kayak pemain asing overstay dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan terkait penegakan kekayaan intelektual, ini harus harus berdasarkan keaktifan pihak yang merasa dirugikan gitu. Nah, seperti contoh nih, jersey Persib ini kan sering sekali ya mengalami pembajakan ya. Dan menurut saya PT PBB sakit ya, mereka udah bertahun-tahun. Jadi mereka tuh udah bertahun-tahun sebetulnya. Mereka tuh udah bertahun-tahun mendaftarkan ya, termasuk logonya dan lain sebagainya. Itu mereka tetap tidak mempermasalahkan pihak-pihak tertentu secara serius ya. Jadi kalau kita lihat di Instagram, di medsos itu banyak sekali yang pre-order bikin jersey Persib palsu secara terang-terangan ya. Dan PT PBB belum pernah mempermasalahkan secara serius masalah ini gitu. Nah, tapi kalau PT PBB mau, itu bisa gitu ya, itu bisa gitu. Nah, terus sekarang kita bicara di perspektif supporter gitu ya. Sisi lain kan supporter juga pingin punya jersey Persib ya, pingin punya jersey Persib yang namanya bobotoh pasti. Tapi nggak punya harga, nggak punya uang 500 juta gitu, nggak punya uang seharga atau senilai ratusan ribu gitu ya, karena tiap orang kan kebutuhan prioritas beda ya, tapi udah pingin beli gitu. Solusinya apa? Akhirnya mereka membeli jersey Persib. Beda loh ya, yang bajakan sama yang palsu. Naonnya kan kalau yang di emper-emper mah itu jelas nggak ngejar nggak berniat memasukkan seakan-akan dia yang asli ya. Karena kalau yang di emperan kelihatan aja itu mah palsu gitu ya. Itu mah bukan yang dijual oleh PT PBB gitu. Walau demikian itu juga tetap kalau misalkan PT PBB menggugatnya bisa kena gitu ya. Makanya PT PBB sampai saat ini saya kira cukup baik lah, nggak pernah mempermasalahkan ya jersey-jersey yang di pinggir jalan gitu. Yang saya permasalahkan itu adalah ini jersey-jersey yang mendekati yang otentik gitu loh ya. Jadi jualan mereka itu melalui deskripsinya itu selalu menggambarkan bahwa jersey yang mereka jual ini mendekati kemiripannya sama yang asli, sama yang otentik. Dan mereka jualan di medsos, di internet. Artinya apa? Artinya pelaku pembajakan di segmen yang ini orang-orang ya, intelektual gitu. Mereka tahu teknologi dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu tingkat pemalsuan itu memang mirip sekali ya.
belakangan itu ada yang bilang sama saya, semakin sulit itu bukan memasukkan sablonan atau bahan kainnya katanya. Semakin sulit memasukkan ini logonya ya, logo Persib. Katanya makin bagus sekarang, jadi makin sulit dipalsukan gitu ya. Nah, terlepas dari masalah itu, memang yang bermasalah atau yang saya permasalahkan adalah para pembajak di segmen ini nih. Karena apa? Ya karena jelas ini mah mencuri gitu ya. Di agama juga kan mencuri nggak boleh. Jadi ada hak dari dari Persib ya, yang seharusnya mengalir ke PT PBB setiap kali ada bobotoh yang beli jersey. Nah ini enggak ya, nggak mengalir. Bahkan PT PBB nggak dapat apa-apa sama sekali gitu. Yang diuntungkan dengan pembajakan-pembajakan seperti ini ya, kita ngomong yang dirugikan dulu ya. Yang dirugikan jelas PT PBB, kemudian si aparelnya, Sportamanya ya. Karena ada orang beli baju embel-embel Sportama, namanya apa? Sportama kan? Ya pokoknya aparel lah ya, kayak League, naon Joma nukadar itu ya. Itu dirugikan karena setiap ada penjualan mereka nggak kebagian apa-apa gitu ya. Tapi ada yang diuntungkan nggak? Sponsor ada. Nah, sponsor-sponsor yang lain apa? Bank, terus apa? Pokoknya sponsor-sponsor yang nempel yang lain ya, selain aparel itu diuntungkan karena publikasi ya. Kalau mereka itu kan nggak melihat asli palsunya, jersinya. Tapi yang jelas brand mereka semakin banyak dipakai orang, semakin banyak dilihat orang. Terlepas dari itu palsu atau enggak, tapi secara visual semakin masif, semakin banyak di mana-mana gitu loh. Ini harusnya dua video ya. Orang lila jika ngomongnya. Oke, kita percepat ya. Nah, tapi bobotoh ini yang nggak punya uang ya, yang nggak punya uang, mereka itu pingin beli jersey ya. Mereka itu pingin beli jersey. Akhirnya kan solusinya itu kan mereka tuh beli yang apa? Beli yang bajakan ya. Nah, yang bajakan itu sebetulnya nggak murah loh. Karena yang bajakan itu tetap harganya itu ada di kisaran ratusan ribu. Bedanya PT PBB nggak dapat apa-apa. Nah, makanya solusi yang ditawarkan oleh PT PBB sekarang itu cukup bener, cukup bagus ya. Jadi selain edisi original yang 1,5 jutaan itu, PT PBB juga merilis kaos asli, jersinya asli gitu, keluaran PT PBB ya. Tapi grade-nya mungkin di bawah yang 500 ribu. Saya perkirakan sih harganya bisa sepertiganya gitu ya. Ini logikanya adalah untuk meraih para konsumen ya yang punya uang ratusan ribu tapi nggak sampai 1,5 juta ya, atau enggak mereka bisa menabung, sebetulnya bisa menabung untuk membeli, mendingan beli yang asli dari PT PBB ini, tapi mungkin nggak semahal yang 500 ribu gitu loh. Ini saya ambil contoh ya, misalkan jersey asli itu kan 500 ribu ya aslinya ya. Nah, ada orang-orang yang kemampuannya itu nggak sampai 500 ribu. Tapi cukup lumayan kemampuannya. Karena misalkan dia itu mau beli jersey harganya 200-300. Nah, jersey 200-300 ini kan sebetulnya nggak murah juga gitu ya. Jadi tetap ratusan ribu, cuma dikit lagi ke 500 kok nggak nyampe gitu. Nah, dengan jumlah uang segini ya, kalau harga 300 itu kan harga replika yang dijual di internet ya, bajakan ya. Jadi maksudnya PT PBB, daripada kamu ngeluarin uang 200-300 beli yang palsu, mendingan tetap beli yang asli, tapi mungkin grade-nya di bawah yang 500 ribu gitu loh ya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman, maksud saya gini, harga jersey 500 kemahalan gitu ya. Tapi tetap banyak orang itu mau ngeluarin uang ratusan ribu beli yang palsu ya, yang dijual-jual di online gitu. Nah, maksudnya PT PBB, daripada kamu beli yang palsu terus juga berbuat dalam tanda kutip kejahatan ya, kejahatan intelektual, lalu juga kejahatan melanggar kekayaan intelektual gitu ya, mendingan udah beli aja yang asli. Toh kami juga mengeluarkan harga yang nggak sampai 500 ribu loh gitu. Nah, tapi kalau untuk segmen bobotoh yang daya belinya mungkin ada di 50 ribu, 30 ribu, nah saya nggak tahu nih, masih belum kepikiran gitu ya. Tapi yang jelas kali ini ketika PT PBB menawarkan jersey di segmen supporter katanya ya, jersey level supporter yang harganya lebih murah,
menurut saya ini udah sangat kooperatif, bagus banget gitu ya. Ini mencegah para bobotoh atau segmen bobotoh yang punya duit sebetulnya itu akan menabung. Jadi mereka daripada beli jersey palsu ya, harganya 100.000 misalkan, mereka mendingan nabung dikit lagi tapi beli jersey original dan nggak harus yang 500.000 karena nanti akan ada dijual di segmen supporter ya. Saya perkirakan harganya sekitar sepertiganya lah. Dan menariknya PT PBB ya, kemarin siapa, Pak Teddy yang mengatakan bahwa akan menjual jersey ini bekerja sama dengan segmen UMKM. Para bobotoh kan bergerak di situ juga gitu ya. Jadi si emang-emang yang punya lapak-lapak nanti akan memasarkan jersey ini gitu. Pokoknya whatever lah, saya nggak ngerti tentang kualitas dan lain sebagainya. Tapi nanti jersey yang dikeluarin oleh supporter ini, yang diperuntukkan di segmen supporter yang nggak punya duit sampai 500.000, ini intinya tetap asli dan setiap penjualannya itu akan mengalir ya haknya ke PT PBB. Nah itu udah paling bener gitu ya. Jadi dengan Anda membeli jersey keluaran asli PT PBB, mau itu yang 500.000, mau itu yang grade supporter dan lain sebagainya, itu tetap kontribusi Anda nyata buat Persib ya. Apalagi Persib udah profesional gini, harus mengoptimalkan pendapatan di sektor merchandise termasuk jersey. Karena sektor lainnya ya, penjualan tiket mati ya, terus sponsorship ya mungkin nggak sebesar kemarin-kemarin. Aksiar TV, nah ini saya masih belum tahu gitu ya. Jual beli pemain kayaknya masih belum. Lalu apa lagi? Oh ya, ini ya teman-teman. Jadi sumber pendapatan klub sepak bola itu ada 4 sektor. Yang pertama sponsorship, hak siar TV, penjualan tiket ke stadion, dan merchandise 4. Nah plus sebetulnya ada tuh jual beli pemain, tapi kan di kita masih belum ya, jual beli pemain masih belum. Plus kalau yang di luar negeri ada yang keenam, yaitu prize, hadiah. Tapi kan di kita mah hadiahnya jauh lebih kecil ya daripada biaya yang dikeluarkan untuk mengarungi kompetisi. Nah kalau di luar negeri hadiahnya juga keharti, kalau di kita kayaknya belum gitu. Makanya nggak saya perhitungkan. Saya nggak memperhitungkan jual beli pemain dan hadiah ya. Saya cuma memperhitungkan 4 sektor: merchandise, sponsorship, hak siar TV, dan penjualan tiket penonton. Dan ini terganggu semua nih gara-gara pandemi ya. Nah setidaknya di merchandise lah, coba kita support Persib dengan membeli produk-produk original. Oke teman-teman, kelamaan, udah 17 menit, nggak apa-apa ya. Ampura kelamaan dan di dalam mobil pula, bisi bosen. Tapi intinya begitulah ya, intinya dalam hal ngomongin jersey memang bobotoh ini goreng adat kalau kata saya ya, supporter goreng adat. Jadi ada yang ngasih tahu bener, dimarahin, bahkan menuding, oh jadi aing lain supporter ya, aing lain bobotoh sejati karena telah membeli jersey. Bukan itu, maksudnya bukan itu ya. Tapi ada argumentasi yang lebih rasional, bahwa memang klub kita ini kan membutuhkan dampak ekonomi ya dari supporternya. Nah salah satu wujud nyatanya adalah memberi merchandise yang asli. Makanya aing salah ngomong gitu, bener kan? Iya bener dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.